Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam bulan Ramadan yang ke-6 ini kita memasuki mudzakarah yang kelima, yaitu kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti karya Imam An-Nawawi. Kita telah sampai halaman 31, yaitu faslun fi ba'di masaili ahliyatil mufti. Ini fasal ini adalah merupakan rangkaian pelengkap dari fasal sebelumnya yang menerangkan tingkatan-tingkatan mufti. Review kembali dengan pertemuan dua malam yang lalu dan malam kemarin, bahwa tingkatan mufti itu ada yang mustaqil atau disebut juga sebagai mujtahid mustaqil. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Yang kedua adalah ghairu mustaqil. Nah, ghairu mustaqil ini ada 4 level yang sudah diterangkan 2 kali berturut-turut di pertemuan sebelum ini. Kita memasuki pelengkap dari tingkatan-tingkatan mufti tersebut. Bisanatin muttasil ilal Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala qal faslun fi ba'di masaili ahliyatil mufti. Fasal ini menerangkan tentang beberapa permasalahan terkait keahlian mufti. Ini pelengkap dari syarat-syarat yang sudah ada, pelengkap dari level-level mufti yang telah diterangkan sebelumnya. Hadhihi asnaful muftin wa hiya khamsatun. Hadhihi maksudnya adalah merujuk pada yang telah lalu, yaitu tingkatan-tingkatan mufti itu ada 5 berarti. 5, yang pertama mustaqil, yang kedua ghairu mustaqil. Nah, di bawah ghairu mustaqil ada 4 level, berarti ada 5 semuanya. Wa kullu sinfin minha yushtaratu fihi hifdzul madhab wa fiqhun nafsi. Masing-masing dari 5 ini itu semuanya mensyaratkan hifdzul madhab wa fiqhun nafsi. Ini jadi semuanya ada syarat, 2 syarat ini. Jadi seakan-akan kedua syarat ini adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mufti, yaitu disyaratkan apa? Hifdzul madhab, harus hafal madhab tertentu. Dia kalau mustaqil, berarti dia mujtahid, ya berarti madhabnya sendiri. Tapi kalau selain level mustaqil itu, ghairu mustaqil, itu berarti mengikor atau mengikuti salah satu madhab. Maka dia harus hifdzul madhab, hafal madhab tersebut. Sebenarnya ada keterangan gini, hifdzul madhab, ya. Apakah cukup menghafal mukhtasar seperti Abi Suja contohnya, itu untuk menjadi mufti? Dikatakan, kemarin saya katakan, minimal itu mukhtasar mutawwal. Maksudnya mukhtasar mutawwal apa? Mukhtasar itu dalam artian tidak ada dalil-dalilnya. Nah, mutawwal ini yang agak panjang, ya levelnya ya tingkatan minhajut thalibin itulah, atau yang setara dengan minhajut thalibin itu. Ini syaratnya seorang mufti. Begitu juga fiqhun nafsi. Jadi fiqhun nafsi itu, fikih itu sudah mendarah daging.
fikih sudah menjadi malakah baginya. Nih, kedua syarat ini itu di semua level mufti harus terpenuhi. Wa man tasadda lil futya wa laysa bihadhihi sifah faqad ba'a bi amrin 'azim. Barang siapa yang berani berfatwa dan dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka ini adalah sebuah bahaya yang sangat besar. Jadi bahaya untuk dirinya sendiri karena berfatwa tanpa ilmu, berarti bahaya bagi mustafti dan bahaya bagi agama. Itu agamanya bisa kena dampak, orang yang bertanya kena dampak, orang yang berfatwa sendiri kalau tidak memenuhi syarat juga punya dampak negatif semuanya. Karena itu sangat besar tanggung jawabnya, sangat besar bahayanya. Laqad qata'a Imamul Haramain wa ghairuhu bi annal usuliyyal mahira al-mutasarrifa fil fiqh la yahillu lahul fatwa bi mujarradi dzalika. Imam Haramain dan lain-lain dan ulama yang lainnya telah memastikan bahwa seorang yang ahli usul fikih, yang mahir usul fikih, ya usul fikih aja dia mahirnya adalah dalam bidang usul fikih, tetapi tidak hifdzul madhab dan tidak memiliki fiqhun nafsi, maka la yahillu lahul fatwa bi mujarradi dzalik. Tidak halal baginya untuk berfatwa dengan hanya bekal usul fikih. Oh, ini yang berat sekali kan? Usul fikih aja, ahli usul fikih kalau tidak memenuhi syarat yang lain itu tidak boleh berfatwa. Walau waqa'at lahu waqi'atun lazimahu ayyas ala anha wa yaltahiqa bihil mutasarrif an-nadhar al-bahath. Ya, walau waqa'at lahu waqi'atun lazimahu ayyas al-anha. Nah, ini bagi seorang ahli usul fikih tetapi tidak memenuhi syarat yang lain, ketika ada permasalahan ya waqi'i, yaitu permasalahan yang kontekstual, ya dia kena ada permasalahan yang kontekstual, maka wajib bagi seorang yang ahli usul fikih ini untuk bertanya tentang hukum masalah tersebut. Oh, ini ahli usul fikih aja harus bertanya, ini tidak boleh menjadi mufti untuk dirinya sendiri maupun apalagi orang lain. Ini wa yaltahiqu bihi al-mutasarrif an-nadhar al-bahath fi a'immatil khilaf wa fuhulil munadhirin li'annahu laysa ahlan li idraki hukmil waqi'ati istiqlalan liqusuri alatihi wala min madhhabi imamin li'adami hifdhihi lahu alal wajhil mu'tabar. Sama halnya dengan ahli usul fikih tadi, yaitu seorang yang ahli debat, ya, yang ahli debat yang masuk dalam baik debat di dalam usuluddin, akidah maupun debat dalam fikih, tapi dia hanya ahli debat, jadi hanya ahli debat, termasuk ahli debat ulung lah, itu pun dia itu belum boleh untuk berfatwa. Kenapa? Karena dia bukan ahli, itu bukan ahli dan minimnya syarat-syarat yang lain belum bisa terpenuhi olehnya.
itu, dan dia tidak hafal hifdzul madhab, itu istilahnya. Hafal madhab itu tidak hifdzul madhab. Nah, ini belum boleh untuk berfatwa, belum boleh itu. Oh, berat sekali ternyata ya. Tidak semudah yang kita bayangkan, atau tidak semudah yang sebagian orang itu mudah sekali untuk berfatwa. Fa'ingkila, ketika ditanya, man hafidho kitaban, kalau ada orang yang hafal satu kitab, au aktsara fil madhab, atau lebih dari satu kitab dalam madhab, fahuwa qasirun, maka orang ini masih level rendah, ya. Lam yattasif bisifati ahadin miman sabak, dia belum bisa disifati sebagaimana sifat-sifat golongan mufti yang ada 5 itu. Bahkan itu gitu, hafal satu kitab atau lebih itu belum cukup untuk bisa dikatakan untuk menjadi mufti itu. Jadi andaikan dia itu hafal Minhajut Thalibin saja, itu belum cukup untuk dikatakan sebagai mufti. Walam yajidil ami fi baladihi ghairahu hal lahu ruju' ila qawlihi. Itu gini ya. Jadi orang yang hanya hafal satu kitab atau lebih itu belum bisa serta-merta dikatakan mufti kalau belum memenuhi syarat-syarat yang lain itu. Nah, kalau ada kasus itu bagaimana? Ada seorang kiai, kan ya, ada seorang kiai yang hafal satu kitab atau lebih dari madhab, tetapi dia itu belum masuk level terendah dari level-level mufti. Terus kemudian ada seorang orang awam kayak kita ini mau bertanya tentang permasalahan agama, dan di daerah tersebut adanya yaitu gitu, yang level mufti belum ada, tidak ada yang level mufti. Adanya seorang kiai yang hafal satu kitab atau lebih dari kitab fikih itu. Nah, ini apakah hal lahu ruju' ila qauli? Apakah seorang orang awam itu boleh bertanya padanya? Itu boleh meminta fatwa padanya? Dikatakan fal jawab, maka jawabannya adalah in kana fi ghairi bahalatihi muftin yajidu sabil ilaihi wajabat tawassulu ilaihi bihasabi ibgadih. Ketika di luar daerahnya itu ada mufti yang sudah memenuhi syarat tersebut dan dia mampu untuk sampai kepada seorang mufti tersebut, maka dia wajib untuk bertanya mufti yang di luar daerahnya tersebut. Karena di daerahnya tidak ada mufti, karena itu dia wajib untuk pergi ke luar daerah untuk menemui mufti yang sudah memenuhi syarat tersebut. Ini kalau bisa menemui. Fa'in ta'adzara, kalau tidak mampu untuk mencapai ke sana, dzakara mas'alatahu lil qasir, maka dia bertanya pada orang tadi yang hanya hafal satu kitab atau lebih dari satu kitab tetapi belum masuk level mufti. Fa'in wajadaha bi'ainiha fi kitabin mawthuqin bisihhatihi wa huwa mimman yuqbalu khabaruh naqala lahu hukmuha binassih wa kana al-'ami fiha muqallidan sahibal madhab. Ya, kasusnya ini dia karena tidak mungkin untuk pergi di luar daerah karena pandemi mungkin itu atau jauh sekali itu kan,
maka dia tanya pada yang tersebut yang belum sampai level mufti. Maka ketika jawaban dari pertanyaan itu tertulis secara sharih di dalam sebuah kitab yang bisa dipercaya atau kutubun mu'tabarah itu, dan seorang tadi yang hafal satu kitab itu, yang hafal kitab itu termasuk orang yang adil yang bisa diterima khobarnya, maka naqala lahu hukmuha binassih, maka dia bisa menukilkan, menjawab dari dalam kitab itu secara gemblengan di kitab itu ya. Wa kana al-'ami fiha muqallidan sahibal madhab. Nah, statusnya orang yang bertanya itu berarti dia itu sebenarnya muqallid terhadap yang memiliki madhab. Kalau kitab itu madhab Syafi'i, berarti muqallid pada Imam Syafi'i. Qala Abu Amrin, wa hadza wajadtuhu fi dhimni kalami ba'dihim wad dalilu ya'duduhu. Ibnu Salah mengatakan, saya menemukan jawaban ini itu di di sebagian kalam ulama itu, dan argumentasi atau dalil ini menguatkan pendapat tersebut. Ini kasusnya, kalau pertanyaan itu jawabannya ada jelas di dalam kitab ya. Kalau tidak jelas di dalam kitab secara sharih, bagaimana? Fa illam yajidha masturatan bi'ainiha. Ketika tidak menemukan jawaban atas pertanyaan itu secara tertulis jelas, lam yaqisha ala masturin indahu, maka seorang kiai tadi atau gus atau siapalah orang alim itu yang hafal satu atau dua kitab tetapi syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi untuk menjadi mufti, dia tidak boleh mengkiaskan. Wah, ini berat ini. Biasanya di Fathul Masail itu kan kalau tidak ada nas secara sharih, biasanya musyawirin itu berani untuk mengkias-kiaskan ya. Kalau levelnya belum mufti, ini tidak boleh sebenarnya. Itu. Wa ini i'taqadahu min qiyasin la fariqin li'annahu qad tawahhama dzalika fi ghairi mawdu'ihi. Walaupun orang tadi itu meyakini bahwa ini adalah qiyas betulan, itu. Tidak ada perbedaan masalah ini dengan masalah yang ditanyakan. Tetapi masalah yang ditanyakan memang tidak ada jelas di dalam kitab. Itu. Ini tidak boleh. Karena terkadang dia itu menduga ini itu tidak ada perbedaannya, tapi ternyata ada perbedaannya, dia tidak tahu itu. Wah, repot ini. Sekali ternyata. Fa'inqila, kalau dikatakan, kalau ditanya, hal li muqallidin ayyufti bima huwa muqallidun fihi, apakah seorang muqallid itu bisa berfatwa terhadap hal yang ia taklid sendiri? Itu ya, intinya berfatwa berarti ada yang bertanya kan ya, berarti bertanya pada muqallid, sama-sama muqallid, itulah. Qulna qata'a Abu Abdillah Al-Halimi wa Abu Muhammad Al-Juwaini. Abu Muhammad Juwaini ini bapaknya Imam Harabad. Wa Abul Mahasin Ar-Ruyani. Ar-Ruyani ini jelas terkenal sekali, yang punya kitab Bahrul Madhab ya, lautan madhab. Wah, kitab besar ini, belasan jilid. Wa ghairuhum bitahrimihi. Taklid terhadap muqallid itu tidak boleh menurut beliau-beliau ini. Wa qala al-Qafal al-Mirwazi, Imam Qafal, ya juzu, boleh. Itu. Qala Abu Amrin, qaulu man mana'ahu ma'na, pendapat orang yang melarang itu artinya gini, itu. Kenapa beliau-beliau melarang? La yadhkuruhu ala surati man yaquluhu min 'indi nafsihi bal yudhifuhu ila imamihi alladhi qalladahu
wa ala hadha man a'tadnahu minal muftin al-muqallidin laisu muftin haqiqatan walakin lama qamu maqamahu wa addau anhum uddu ma'ahum wa sabiluhum an yaqulu mathalan madhhabu syafi'i kadza wa nahwu hadha. Itu ya, la yadhkuruhu ala surati man yaquluhu min 'indi nafsihi. Itu kalau gini suratuhu gini ya. Jadi wa qawlu man mana'ahu ma'na la yadhkuruhu ala surati man yaquluhu min 'indi nafsihi bal yudhifuhu ila imamihi alladhi qalladahu wa la hadha man 'adadna. Gini sebenarnya gini, Imam Ibnu Shalah ini pengen membela yang memperbolehkan, itu membela yang memperbolehkan. Ya sebenarnya memang taklid muqallid itu kan tidak boleh sebenarnya, tetapi karena levelnya semacam itu, sebenarnya dia itu tidak mufti secara hakiki, tetapi majazi atau idhafi. Itu idhafi. Karena itu apa yang difatwakan oleh dia, oleh beliau, itu sebenarnya adalah fatwa dari ulama sahibul madhab. Itu sahibul madhab. Karena itu sebaiknya beliau-beliau yang levelnya masih muqallid dan karena suatu hal kondisi dia harus berfatwa, beliau harus mengatakan madhabu syafi'i kada, madhabu syafi'i kada. Itu seakan-akan mukhbir aja, yaitu menceritakan saja, bukan berfatwa levelnya, tetapi levelnya adalah menceritakan. Nah ini sebagian teman-teman mengatakan kalau basul masail level-level apa ya, level kecamatan itu ya, atau kabupaten, itu levelnya sebenarnya bukan ifta, tetapi adalah ikhbar. Nah levelnya adalah ikhbar, bukan ifta. Waman taraka hikayah atau hikayatul qaul ya, hikayatul qaul ya, menceritakan pendapat gitu aja. Waman taraka minhum idhafah wa iktifa'u bil ma'lum anil minal hal anit tasribi wala ba'sa bidzalik. Jadi menurut Imam Haramain, Imam Ibnu Shalah tidak masalah karena posisinya itu hikayah, tidak mufti beneran. Itu tidak mufti beneran, tetapi menceritakan pendapat itu. Wa dzakara sahibul hawi fil 'ami idza 'arafa hukma haditsain bina'an 'ala daliliha thalathata aujuh. Sahibul hawi adalah Imam Mawardi. Imam Mawardi menyebutkan dalam permasalahan orang awam seperti saya dan teman-teman yang selevel dengan saya, idza arafa hukma hadisatin, ketika orang awam itu mengetahui hukum suatu hal yang baru, binaan ala daliliha, berdasarkan dalilnya, thalathata aujuhin, itu dilihat dari tiga perspektif. Yang pertama, yajuzu ayyufti bihi wa yajuzu taqliduhu li'annahu wasala ila ilmihi kawusulil alimi. Ketika ada orang awam, ada permasalahan, terus dilihat di kitab di ini, terus dalil-dalilnya serta ininya, bagaimana, apakah dia boleh mengikuti itu atau tidak, itu kan dikatakan wajah pertama atau pendapat pertama itu ya juju ayufti bihi, boleh untuk berfatwa dengan hukmu hadisatin ini.
wa yajuzu taqliduhu, boleh mengikutinya, li'annahu wasala ila ilmihi kawusulil alim, karena sampai padanya ya pengetahuan itu seperti sampainya pada seorang yang alim. Alim di sini mujtahid berarti ya, mujtahid. Wathani yajuzu in kana daliluha kitaban aw sunnatan wala yajuzu in kana ghairahuma. Yang kedua dikatakan bahwa boleh untuk difatwakan dan ditaklidi, diikuti kalau dia menemukan dalil tersebut, dalilnya berupa Al-Quran maupun Sunnah. Kalau dalilnya selain Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diperbolehkan. Watsalits, yang ketiga, la yajuzu mutlaqan, tidak boleh secara mutlak, tidak boleh. Wahwal asah, inilah pendapat yang paling benar. Wallahu a'lam. Nah ini, ya iyalah, bagaimana orang ami seperti kita ini ya, terus ada permasalahan, kan terus kita cari dalil-dalilnya dari kitab-kitab itu kan ya, itu. Dan kita tidak memenuhi syarat sebagai mufti, maka pendapat yang paling kuat itu adalah la yajuzu mutlaqan. Ya. Dalam artian apa? Kita tidak boleh berfatwa atas dasar itu, walaupun dari hasil penelitian kita sendiri kita menemukan dalilnya mungkin dari hadis-hadis, dari Qur'annya, dari internet. Syekh Google itu cari dalil-dalilnya terus kita berfatwa dengan itu. Itu tidak boleh. Karena berfatwa itu tidak hanya mengetahui hukum dasar lah, tetapi di situ ada kontekstualisasi hukum. Itu. Dan ada syarat seorang mufti itu sendiri. Mungkin aja ini sudah memenuhi sepertiga ilmu, tetapi 2/3 ilmunya yang lain itu belum terpenuhi, karena itu belum diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Faslun fi ahkamil muftiin. Ini menerangkan beberapa hukum yang terkait dengan orang-orang yang fatwa. Mufti, yang terkait dengan hukumnya mufti. Fihi masail, ada beberapa permasalahan. Ihdaha, yang nomor 1, al-ifta fardu kifayah, bahwa hukum berfatwa itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Di suatu daerah itu harus ada. Kalau tidak ada sama sekali seorang mufti, maka dosa sebuah. Fa idza stuftiya wa laysa fin nahiyati ghaira ta'ayyana alaihil jawab. Ketika ada seorang mufti ditanya, dimintai fatwa, dan di daerah tersebut itu tidak ada seorang mufti selain dia, maka dia wajib menjawab, menjadi fardu ain. Fa in kana fiha ghairuhu wa hadara wa fal jawab fi haqqihima fardu kifayah. Tapi ketika di daerah tersebut banyak seorang mufti, tidak hanya satu, bahkan dan mufti yang lain juga hadir, ada di situ, maka menjawab bagi kedua mufti ini itu fardu kifayah. Wa illam yahdur ghairuhu. Lah ketika yang lain tidak hadir, tidak hadir di kantor MUI, ini kan kayak gitu ya, yang hadir hanya satu, itu sebenarnya banyak ini anggota muftinya, dewan fatwanya banyak, lebih dari satu. Kalau hadir semua maka fardu kifayah. Kalau hanya satu saja fardu ain jadinya. Tapi kalau ada dua tetapi yang satu tidak hadir di situ, gimana? As-sahhuma la yata'ayyan lima sabaqa ani ibni Abi Laila. Yang pendapat yang paling sahih, tidak menjadi fardu ain. Itu ya sebagaimana pendapat Ibnu Abi Laila.
Wa tsaniyat ayyan. Pendapat yang kedua mengatakan menjadi fardu ain. Wa huma kal wajhaini fi mithlihi fi syahadah. Keduanya sebagaimana dua wajah atau dua pendapat yang sama di dalam kasus syahadah, penyaksian. Walau sa'ala amiyun amma yaqa lam yajib jawabuhu. Ketika ada orang yang datang, seorang ami, seorang awam datang dan bertanya terhadap kasus yang telah terjadi, maka dia tidak wajib menjawabnya. Dalam artian levelnya fardu kifayah gitu. Tidak harus dijawab karena masih ada temannya yang lain itu. Atsaniyatu, ini hukum pertama terkait bahwa berfatwa itu hukumnya fardu kifayah. Itulah ini. Wa tsaniyatu idza afta bi syai'in tsumma raja'a anhu. Ada kasus. Ketika seorang mufti itu berfatwa kemudian mencabut fatwanya. Bagaimana terus itu? Dia awalnya berfatwa bahwa hukum ini adalah haram atau hukum ini adalah mubah. Terus kemudian beberapa saat setelah mungkin perenungan dan hasil kajian lagi, dia mencabut fatwanya menjadi yang awalnya berfatwa hukumnya haram menjadi hukumnya boleh, ya kan gitu, atau makruh itu. Nah ini bagaimana? Fa'in alimal mustafti biruju'ihi walam yakun amila bil awal lam yajuz al-amal bihi. Ketika seorang yang bertanya, al-mustafti yang minta fatwa itu mengetahui bahwa fatwa yang awal itu telah dicabut dan dia belum mengamalkan fatwa yang awal tersebut, maka dia tidak boleh mengamalkan fatwa yang awal tersebut. Wa kadza, begitu juga innaka bi fatwa, ketika dia menikah sebab fatwa seorang mufti yang pertama, fatwa pertama seorang mufti, wastamarra ala nikahin bi fatwa, kemudian pernikahan berlangsung dengan dasar fatwanya seorang mufti itu. Tsumma raja'a, kemudian seorang mufti itu mencabut fatwanya. Entah kenapa ya, karena dia mujtahid kan, lazima mufaraqataha, maka wajib dipisahkan, wajib pisah dengan istrinya. Wah, kasihan ini. Kama lau taghayyara ijtihadu man qaladahu fil qiblati fi athna'i sholatihi, sebagaimana ketika ijtihad seorang yang diikuti itu berubah arah kiblat. Nanti kan ya wis aku taklid kowe tentang arah kiblat karena kamu orang daerah sini yang lebih tahu. Akhirnya ijtihadnya asale kono terus ngalah sana terus ngalah sini, ngalah sini. Maka yang taklid itu harus mengikuti gitu. Nah, ini kasusnya kalau belum mengamalkan fatwa tersebut. Kalau sudah mengamalkan, fa in kana amila qabla ruju'i, ketika seorang mustafti itu telah mengamalkan fatwa itu sebelum sang mufti mencabut fatwanya, maka diperinci lagi. Fa in khalafa dalilan qati'an lajibal mustafti naqdu amalihi dzalika. Nah, ketika fatwa itu menyalahi dalil yang qat'i, dalil yang qat'i itu qat'i tsubut wa dalalah, berarti ya, berarti Quran atau sunnah mutawatirah dan dalalahnya juga qat'i, ijma', pemahamannya ijma' itu, atau menyalahi ijma' lah itu, lazimal mustafti naqdu amalihi dzalika, maka wajib bagi seorang mustafti yang minta fatwa itu membatalkan amalnya karena faktor tadi menyalahi dalil qat'i itu. Ini kasus kalau sudah diamalkan ya. Wa in kana fi mahalli ijtihadin lam yalzamhu naqduh.
Lah kalau sudah diamalkan, wis kadung diamalno, ternyata tahu-tahu sang mufti itu mencabut fatwanya, maka dilihat ketika pencabutan fatwa itu faktornya hanya faktor pemahaman, ya, karena faktor ijtihad, bukan menyalahi dalil yang qat'i, maka apa yang diamalkan itu sah, tetap sah. Andai kan berfatwa sholat, dia sholat berdasarkan fatwa awal, ternyata beberapa saat itu ya, beberapa saat sang mufti mencabut fatwanya. Nah, apakah dia wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Kasusnya itu. Maka dilihat ketika menyalahi dalil yang qat'i, maka wajib, walaupun sudah sholat harus mengulangi lagi berarti. Tapi kalau ini adalah permasalahan ijtihadi, maka tidak wajib untuk mengulangi lagi. Karena apa? Li'annal ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Karena ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang baru. Itu. Wa hadha tafsil dzakarahu Syaimari wal Khatib wa Abu Amrin. Perincian ini telah disebutkan Imam Syaimari serta Khatib Baghdadi dan Imam Ibnu Shalah. Wattafaqu alaih, dan beliau-beliau bertiga ini sepakat tentang hukum tersebut, tentang perincian tersebut. Wala a'lamu khilafahu, dan saya tidak mengetahui ada yang menyelesaikan hal ini. Wa ma dzakarahul Ghazali war Razi laisa fi tasrihun bi khilafi. Adapun apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan Razi itu secara sharih bukan tidak bisa dikatakan berlawanan dengan pendapat ketiga imam tadi itu. Qala Abu Amrin, wa idza kana yufti ala madhhabi imamin, ketika seorang mufti berfatwa berdasarkan madhab seorang imam, faraja'a, kemudian mencabut fatwanya, likaunihi bana lahu qat'an mukhalifatu nassi madhabi imamih, karena alasan ini ada seorang mufti madhab Syafi'i, dia berfatwa, dan kapasitasnya kalau memang mufti itu hanya madhab Syafi'i, dia tidak boleh berfatwa di luar madhab Syafi'i, kan gitu. Dia berfatwa pada satu kasus, tapi tiba-tiba dia melihat, loh, fatwa aku kan ini menyalahi nas madhab imam. Terus kemudian mencabut fatwa tersebut. Nah, ini bagaimana terusan? Bagaimana hukum fatwanya? Wajib naqduhu, maka wajib membatalkan fatwanya. Fatwanya batal. Berarti andaikan seorang mustafti tadi sudah melakukan sholat tadi kan, itu maka dia wajib mengulangi lagi kalau mengetahui, ya. Wa in kana fi mahallil ijtihad, walaupun itu ada pada posisi masalah ijtihadi, bukan masalah yang qat'i. Itu li'anna nassa madhhabi imamihi fi haqqihi kan nassi syari' fi haqqil mujtahid al-mustaqil. Alasannya karena nas imam madhab baginya, bagi mufti tadi, itu bagikan nas syariat, bagikan Quran dan sunnah fi haqqil mujtahid al-mustaqil, bagi seorang mujtahid mustaqil. Itu, ya. Amma idza lam ya'lam al-mustafti bi ruju'il mufti, itu kasus tadi kan kalau sang mustafti yang minta fatwa itu mengetahui bahwa sang mufti membatalkan fatwanya. Kalau tidak tahu bagaimana kasusnya? Amma idza lam ya'lam, ketika sang mustafti itu tidak mengetahui biruju'il mufti, dengan pencabutan fatwa pertama tadi,
fahalul mustafti fi ilmihi kama qabla ruju'i. Maka sang mustafti ini ya sesuai dengan apa yang diketahui sebelum dicabut fatwanya itu. Ya nggak apa-apa kan istinya. Wayalzamul mufti, maka wajib bagi seorang mufti i'lamahu, memberitahu sang mustafti qablal amal, sebelum mengamalkan fatwa pertama. Wa kadza ba'dahu, begitu juga wajib bagi mufti memberitahu sang mustafti tentang pembatalan fatwa pertama tadi walaupun telah diamalkan. Haitsu yajibun naqdu, yang wajib untuk dibatalkan ya fatwa tersebut. Fa idza amila bi fatwahu fi itlafin. Nah, ini ketika fatwa yang pertama tadi ya, dengan fatwa yang pertama, konsekuensi dari fatwa yang pertama itu menimbulkan perusakan ya, itlaf, perusakan, fabana khata'uhu, kemudian ternyata wah ini salah fatwa ini gitu. Wis kadung dirusak gitu. Wis kadung dirusak. Lalu bagaimana? Wa annahu khalafal qati'a, bahwa fatwa ini menyalahi dalil qat'i itu. Terus bagaimana kasusnya? Sang mustafti wis kadung ngerusak barangnya wong kan itu, ternyata fatwanya dicabut itu. Fa'anil Ustad Abi Ishaq Al-Asfari ini annahu yadmanu in kana ahlan lil fatwa. Maka siapa yang nanggung kerusakan itu? Mustafti atau mufti? Itu Ustadz Abi Ishaq Al-Asfari ini mengatakan bahwa sang mufti kalau memang dia itu ahli untuk berfatwa, memang dia mufti beneran, maka dia wajib mengganti. Yang ganti siapa? Mufti nih itu. Wala yadmanu illam yakun ahlan. Adapun sang mufti yang tidak ahli fatwa, berarti mufti abal-abal, itu sang mufti tidak wajib ganti. Lu saya ganti siapa? Saya ganti mustafti malah. Lu kok bisa? Gitu kan? Kok bisa? Lawang sang mufti beneran malah disuruh ganti, sang abal-abal malah tidak disuruh ganti. Seharusnya yang abal-abal kan malah adanya diganti 2 kali lipat kan gitu saya katakan. Nah, alasannya ini, li'annal mustaftiya qassara. Karena yang qassara itu pepeko ya. Dalam artian sang yang tanya itulah yang tidak yang taksir, dalam artian lawang ora layak fatwa kok ditakoi, itu loh. Itu kan kesalahan mustafti, karena itu sing ijoli mustafti. Jadi menurut Abi Ishaq Asfara ini, kadza hakahu Sya'bu Amrin ibnu Salah wa sakata anhu. Nah, ini yang diceritakan oleh Ibnu Salah dan beliau diam, menukil terus tanpa dikomentari. Maksudnya diam itu tanpa dikomentari. Lah Imam Nawawi mengatakan wahada muskil. Ini ya muskil lah itu. Wa yambagi ayyu kharraj ad-dhaman ala qaulail ghurur al-ma'rufaini fi babil ghasabi wan nikah wa ghairuhuma aw yaqta' bi adami dhaman id laisa fil fatwa ilzam wala ilja. Itu. Nah, menurut Imam Nawawi pendapat ini itu muskil. Maka sebaiknya kalau itu disuruh mengganti, padanannya itu sama dengan bab ya, pendapat yang ada yang mewajibkan mengganti tentang gurur ya, tentang gurur
dalam bab ghosab dan bab nikah. Itu. Atau sekalian tidak wajib ganti semuanya. Itu. Karena apa? Karena fatwa itu kan tidak mengikat. Itu. Laisa fil fatwa ilzam wala ilja. Ya. Karena dalam fatwa itu tidak ada mengikat. Merusak sesuatu itu seharusnya kan bukan dari fatwa tetapi dari pengadilan. Itu. Karena itu ya apa? Ketika ada kasus perusakan apa ini maka tidak wajib mengganti. Itu saya kan gitu. Ini pendapat Imam Ghazali. Di hamisnya ini dikatakan ajab. Ini pendapat ini aneh gitu. Asalisah. Ya kita hanya menceritakan itu. Asalisah hukum yang permasalahan yang ketiga. Yahrumu haram at-tasahulu, mempermudah fatwa. Gampang fatwa, fatwa wae, tasahul fil fatwa. Wa man urifa bihi haruma istifta'uhu. Ya. Orang yang gampang agar ditakoki mesti jawab, bukan karena alim, tapi karena serampangan, gitu. Serampangan, maka orang yang diketahui semacam itu maka haram untuk minta fatwa padanya. Tidak boleh kita bertanya pada dia. Walaupun dia itu ahli, ya, ahli berfatwa, tetapi kok serampangan. Wa minat tasahul alla yatathabbata. Termasuk dikatakan tasahul, serampangan, itu tidak meneliti terlebih dahulu, tidak berdasarkan penelitian. Wa yusri'u fil fatwa qabla istifa'i haqqiha minan nadhari wal fikri. Tergesa-gesa, terlalu cepat dalam mengambil keputusan fatwa sebelum memenuhi syaratnya dalam penelitian, ya. Fa in taqaddamat ma'rifatuhu bil mas'ul anhu fala ba'sa bil mubadarah. Adapun kalau pertanyaan ini itu sebenarnya kasusnya sudah pernah diteliti dan jawabannya sudah ada di fatwa sebelumnya, maka cepat-cepat gak masalah. Tapi kasusnya ini kasus baru, kasus yang serius, butuh penelitian, tiba-tiba fatwanya langsung aja. Itu. Wa ala hadza yuhmal ma nuqila 'anil madin min mubadaratin. Itu ya, itu tasahul. Namanya tasahul. Tergesa-gesa dalam berfatwa. Itu. Kalau ada cerita-cerita ulama-ulama dulu minas salafis soleh, kok berfatwa cepat jawabnya, itu yuhmal bahwa pertanyaan yang ditanyakan itu sudah pernah ditanyakan atau sering ditanyakan, kasusnya sama, karena itu cepat jawabannya, cepat itu gak masalah. Ini pertama, tasahul itu kurang penelitian. Wa minat tasahul, dikatakan tasahul lagi, serampangan berarti antahmilahul aghrad al-fasidah, ada tujuan-tujuan yang jelek, ala tatabbu'il hiyalil muharramati awil makruhati, untuk mengikuti tipu daya, ya, ngakali syariat. Itu ngakali syariat, baik yang diharamkan maupun dimakruhkan. Wa tamassuki bisyubhati talaban litarkhis, berpegang pada syubhat, ya, untuk mendapatkan kerukhsaan, keringanan, liman yarumu naf'ahu, ketika dia berfatwa pada orang yang diharapkan kemanfaatannya. Oh, iki nek tak wae fatwa sing ringan engko untuk hadiah. Kan itu. Wah, itu termasuk tasahul.
awit taghlid ala man yuridu darrahu. Atau oh sing bertanya iki rada musahku iki tak beratno iki fatwane. Itu termasuk tasahul. Itu karena ada tujuan yang jelek gitu. Wa amma man sahha qasduhu, adapun orang yang niatnya baik, fahtasaba fi talabi hailatin la syubhata fi, kemudian dia berharap pahala dengan mencari sebuah solusi yang tidak ada syubhat di dalamnya, litakhlisi min wartatin yaminin wa nahwihi, karena untuk bebas dari serampangannya sumpah. Biasanya mustafti itu nyumpahi ta'liq, tolak dan lain-lain itu, maka seorang mufti mencari sebuah solusi. Iki piye sekira ora sida dadi perceraian atau bagaimana. Wadzalika hasanun jamil. Kalau hal semacam itu, mencari solusi semacam itu adalah hal yang bagus. Itu. Wa alaihi, dengan man sahha qasduh ini, yuhmal majaa fi ba'di salaf wa nahwi hadza. Ini kalau ada kasus yang datang dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, maka mempernya kayak gini. Jadi hayal carinya solusi ulama salaf itu karena faktor niat yang baik, bukan niat yang buruk. Kaqauli Sufyan, innamal ilmu 'inda marrukhsah min thiqatin. Sebagaimana ucapan Imam Sufyan, ilmu menurut kami adalah keringanan dari seorang yang thiqah. Fa'ammat tasydid, adapun mempersempit, ngangel-ngangel no, fayuhsinuhu kullu ahadin, maka semua orang itu bisa. Itu seakan-akan fikih itu ya rukhsah min thiqatin. Kalau kita bisa mendapatkan pendapat yang lebih ringan, itu adalah fikih. Itu. Nah, ini menurut Imam Nawawi bahwa ini itu rukhsah yang tadi kategori rukhsah dengan niatan yang baik gitu. Bukan yang kasus pertama. Wa minal hayal allati fiha syubhah wa yudhammu fa'iluha, termasuk tipu daya atau solusi ya, allati fiha syubhah, yang di dalamnya masih ada keraguan, syubhah, wa yudhammu fa'iluha, dan yang melakukan hal tersebut dicela, itu adalah contohnya al-hilah as-suraijiyah fi saddi babit tolak, yaitu yang terkenal dengan hilahnya Imam Suraij untuk menutup bab perceraian. Nah, ini muhakkik mengatakan mansuba ila Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij mutawaffa sanata salatsumi'ah wa sitah wa salatsumi'ah, wa suratuha ayyakula al-mutalliq mata waqa'a alaiki talaki fa anti taliqun qablahu thalathan au mata talaqtuki titik-titik. Ya, ini sayangnya tidak dinukilnya, tidak sempurna, jadi kita tidak tahu bagaimana khiyal Suraijiyah ini. Ini disebutkan dalam Tabaqatus Syafi'iyah, ya, dalam terjemahan biografi Imam Ahmad ibnu Umar ibnu Suraij. Terkenal ini termasuk ashabul wujuh, Ini tidak boleh kita mengikuti pendapat ini, ya. Kita mengikuti pendapat ini tidak boleh. Kita tadi mulai jam 8 kurang 10. Ini sudah jam 9 kurang 10, dan pembahasannya masih cukup panjang. Karena itu kita akhiri sampai di sini. Semoga besok saya bisa menemukan khiyalnya al-khilah as-suraijiyah ini dengan merujuk kitab Tabaqatus Syafi'iyah, supaya bisa menerangkan kira-kira semacam apa khilahnya, kelahnya Imam
Ibnu Suraj ini kayak apa. Tapi sekarang kita cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.